Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Rahmadani, BP 20120112, kelas 4 S1 Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang pengantar bisnis dan materinya. Sudah saya rangkum, baiklah saya akan masuk pembahasan 1, yaitu fungsi akuntansi dan analisis keuangan. Fungsi akuntansi yang pertama, fungsi menunjang dari manajemen dalam pencatatan transaksi perusahaan. Harta dan kekayaan hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan. Guna laporan keuangan untuk mengambil keputusan pertanggungjawaban perusahaan kepada pemilik, salah satunya kewajiban jika ingin go publik untuk pihak ketiga, kreditur atau investor untuk menentukan besarnya pajak. Bidang akuntansi secara umum yaitu akuntansi keuangan. Bidang ini yang mengkhususkan diri dalam proses pencatatan transaksi hingga penyajiannya dalam bentuk laporan keuangan. Akuntansi pemeriksaan yang mengkhususkan diri pada pemeriksaan catatan. Akuntansi biaya yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Akuntansi manajemen yang melakukan pengembangan dan penafsiran untuk membantu manajemen dalam mengoperasikan perusahaan. Akuntansi perpajakan, perhitungan pajak. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan diri dalam penyajian laporan keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Ada beberapa kategori akuntansi diantaranya yaitu akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah, akuntan pendidik laporan keuangan. Setiap jenis laporan keuangan meringkas status keuangan suatu perusahaan untuk membantu dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan dibagi 3 kategori. Neraka. Laporan keuangan yang merinci aktiva, pasiva, dan modal sendiri untuk perusahaan, laporan laba dan rugi. Laporan keuangannya yang merincikan pendapatan dan pengeluaran tahunan suatu perusahaan sehingga dapat memperlihatkan laba atau rugi tahunan sebuah perusahaan tersebut. Laporan arus kas laporan keuangan yang menjabarkan pendapatan dan pembayaran uang kas suatu perusahaan setiap tahunnya. Laporan ini memperlihatkan arus kas dari operasional, arus kas dari investasi, arus kas dari pendanaan. Pembahasan yang kedua, berarti hanya sampai situ pembahasan yang pertama, dan kita lanjut pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua itu mengelola sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta usaha untuk merekrut, mengembangkan, serta memotivasi keseluruhan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam pencapaian tujuan. Proses manajemen SDM ada beberapa prosesnya. Yang pertama, perencanaan SDM, yang kedua penyediaan SDM, yang ketiga pengembangan SDM, yang keempat pemeliharaan SDM, yang kelima mengoptimalkan sumber daya manusia. Pengembangan SDM ada beberapa pengembangan SDM. Yang pertama, pelatihan dengan mengajarkan bagaimana melakukan pekerjaan di mana mereka bekerja. Yang kedua, pengembangan mengajarkan manajer keterampilan yang diperlukan baik untuk ini maupun di masa mendatang. Teori motivasi pendekatan kebutuhan individu harus memenuhi 5 kelompok kebutuhan. Yang pertama, fisiologi, yang kedua keamanan, yang ketiga diterima orang lain, yang keempat penghargaan diri, yang kelima aktualisasi diri. Pembahasan yang ketiga, kita langsung masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu manajemen produksi. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu produksi dan operasi. Operasi adalah aktivitas dan proses yang digunakan untuk membuat produk tertentu, berwujud atau tidak berwujud.
Dan pengertian produksi yaitu aktivitas dan proses yang digunakan untuk membuat wujud yang produk atau proses penciptaan barang dan jasa. Pentingnya mempelajari manajemen produksi operasi bagi perusahaan. 70% sampai 80% sumber daya manusia perusahaan atau organisasi biasanya berada di bawah kendali manajer operasi. Bertanggung jawab terhadap penggunaan 7 sampai 80 dari total aset perusahaan, yaitu sumber daya manusia, tanah, pabrik, dan peralatan. Tipe proses produksi, proses relatif proses pengembalian bahan produksi dari dalam atau dipasarkan. Contoh, pertambangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, proses dan lain-lain. Proses sintetis, proses mengolah beberapa bahan mentah menjadi suatu produksi. Contoh, tepung, bumbu diproduksi dari campuran bumbu-bumbu. Proses analisis, selanjutnya analisis proses mengolah bahan mentah menjadi lebih bahan. Contohnya pertambangan, minyak bumi, mengolah minyak mentah menjadi beberapa jenis. Metode produksi, kita langsung masuk aja di metode produksi. Yang pertama, metode job shop. Penyelesaiannya metode job shop ini yaitu penyelesaian pekerjaan ditangani oleh seseorang atau kelompok orang. Metode yang selanjutnya metode batch. Tugas di dalam pekerjaan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang selanjutnya metode Vlom, metode yang hampir sama dengan metode Bare, tetapi pada metode Ploy tidak menjadi ancaman. Tugas dikerjakan secara kontinu, mengalir dari bagian ke bagian. Selanjutnya kita langsung ke tugas manajer produksi operasi, yaitu yang pertama tugasnya menyusun perencanaan, yang kedua menjaga kelancaran proses produksi, yang ketiga meningkatkan produktivitas, yang keempat mewujudkan proses produksi yang efisien, yang kelima menghasilkan produk yang berstandarisasi dan berkualitas. Langsung kita masuk ke pembahasan yang keempat, yang yaitu pemasaran. Ada beberapa komponen pemasaran, diantaranya yang pertama produk, proses, price, physical, evidence, plus. Yang ketiga ada beberapa komponen pemasaran, diantaranya produksi, proses, price, physical, evidence, promotion, people. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen pemasaran tersebut. Yang pertama, produk. Produk merupakan segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang mentah ataupun jasa yang nantinya bisa diperjualbelikan di pasar. Yang ketiga, price. Price itu harga. Adalah proses menentukan berapa yang diterima di perusahaan dalam penjualan produknya. Place, yang ketiga place atau distributor. Perantara berupa agen, grosir, pengecer. Yang keempat, promosi. Promosi merupakan upaya untuk memberikan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik pada konsumen. Tujuannya untuk menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Di dalam pemasaran memiliki 7 konsep, yaitu misi, yang pertama misi, yang kedua target pasar, yang ketiga pesan, yang keempat saluran komunikasi, yang kelima bauran promosi, yang keenam anggaran, yang ketujuh pengukuran, yang ketujuh pengukuran efektivitas promosi. Pembahasan kelima yaitu sistem informasi manajemen. Data dan informasi, sebelumnya kita akan menjelaskan apa itu data. Data adalah fakta yang dikumpulkan atau pengamatan. Selanjutnya informasi. Pengertian dari informasi tersebut adalah arti dari hubungan penafsiran data yang mengizinkan seseorang untuk membuat keputusan.
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelola transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang dilaporkan. Yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan ke-6 yang terakhir, yaitu manajemen keuangan. Keuangan terdiri dari penentuan investasi jangka panjang, mendapatkan dana untuk membayar, memimpin kegiatan keuangan harian. Klarifikasi modal terdiri dari 1. Modal jangka pendek, hutang dagang piutang dagang, persediaan, bahan baku, persediaan dalam suatu proses, persediaan barang jadi, modal kerja. Yang kedua modal, yaitu dalam jangka panjang sampai pinjaman jangka, lalu modal sendiri, saham biasa dan saham preferensi. Dan kita masuk ke dalam saham. Sifat investasi saham biasa termasuk pada saham paling berisiko. Terdapat dalam saham paling berisiko dari semua sekuritas karena ketidakpastian pasar saham itu sendiri, yaitu yang bisa disebut dengan blue chip, yaitu saham unggulan. Blue chip adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan mapan yang mampu menyediakan pendapatan yang aman dari dividen yang konstan. Saham profesional diterbitkan dengan nilai pokok yang telah ditentukan sebelumnya. Dividen dinyatakan sebagai presentasi nilai pokok saham dapat ditarik, di mana harga penarikan disepakati antara perusahaan dan pemegang saham. Selanjutnya beberapa obligasi. Yang pertama sumber dari pemerintah, sumber dari pemerintah daerah, sumber dari perusahaan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.